Bu, anak puasa? Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Ibu sekalian, anak-anak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, siapa yang masih puasa? Siapa yang masih puasa? Atul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah menciptakan bangsa jin dan manusia. Ketika jasadiah kita berbicara, ketika jasadiah kita yang berbicara, Islam memberikan tuntunan kepada kita untuk memelihara jasadiah kita. Dengan apa? Dengan berolahraga, dengan memberikan nutrisi makanan yang halal dan juga baik. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Yang kedua, ketika Islam berbicara tentang diri kita terdiri dari unsur. Yang kedua selain jasadiah adalah fitriyah. Ketika unsur fitriyah berbicara, maka Islam memberikan tuntunan kepada kita untuk apa? Untuk mengasah otak kita. Dengan cara apa? Dengan cara belajar, bertafakur. Ya, nih anak-anak sekarang ngaji di sini. Pasti anak-anak pada pintar nih. Coba Bapak tes. Lanjutin ayat Bapak yang mau bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Ilahin nas. Terus ya, alhamdulillah fikriyah Bu, diasah otaknya. Sekarang anak diam ya. Kita bagian makan yang kita tes. Ibu-ibu lanjutin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Idza waqab. Terus wa min syarrin alhamdulillah, fikriyah Bu, diasah otaknya setiap penting ngaji ini. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutkan dulu. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nah, ibu sekalian, itulah bentuknya fikriyah kita. Fikriyah kita itu diasah dengan tadabbur, tafakur, belajar. Yang ketiga, jasadiah kita ini, diri kita ini terdiri dari unsur ruhiyah. Ketika Islam berbicara tentang ruhiyah, ayo seru. Ibu Ici jangan kayak cai, batal puasa. Ibu diu berdirinya, kata dia pun ayah ada hari batal puasa ayo. Aku tuh. Makanya butuh ilmu al-qaul qabla wal amal. Berbicara ya, berbicara qaul qabla wal amal. Tahu ilmunya dulu, ilmu qabla qaul wal amal, tahu ilmunya dulu sebelum kita melakukan atau berbicara. Makanya saya pernah kan ibu-ibu, ketika saya bilang, Bu, hitut batal puasa. Hitut batal puasa tuh, Bu. Hitut batal puasa tuh. Ente. Astagfirullahaladzim. Saha nu poe itu. Sengaja itu dimakan mengaku daerah. Bu, hitut batal puasa tuh. Ibu, itu gak batal puasa tuh. Udah, itu gak batal puasa tuh. Sama batal ayo sih. Lamun itu nantas makan tuh boleh. Lamun itu nantas makan boleh. Ya, berarti lain itu batal tapi nggak boleh nah. Ya,
Nah ibu sekalian, 3 menit lagi menuju maghrib Bu. Nah Bu, Ramadan ini adalah momentum penting bagi kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengembalikan fitrah kita lagi. Tadi kan di awal bahwa manusia diciptakan ke alam dunia ini untuk apa Bu? Untuk beribadah. Ramadan ini kesempatan emas untuk kita untuk pegang Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ibadah amalan-amalan yang ada di bulan suci Ramadan. Coba Bu, lamun di luar Ramadan kurang tara baca Al-Quran, di jero Ramadan dipaksa-paksakan. Ramadan memberikan stimulus kepada kita untuk gemar bertadarus. Lamun Ramadan di luar Ramadan kurang tara puasa sunnah, tapi di dalam Ramadan kurang dituntut melaksanakan puasa, yaitu puasa ibadah Ramadan, yaitu di siang ya, yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya puasa ini adalah ibadah yang unik Bu. Uniknya apa? Tidak ada orang yang tahu pahala puasa itu berapa. Tapi kalau kita sholat Jumat, kita tahu pahalanya itu adalah 27 derajat. Ketika kita sholat berjamaah, pahala kita kan 27 derajat. Ketika kita berbuat kebaikan Bu, Allah melipat gandakan kebaikan kita dengan ratus kali lipatan sekian. Tapi ketika kita puasa, kita tidak tahu pahala kita. Kenapa? Karena Allah kata Allah apa? Ya, puasa itu adalah urusan aku dengan hamba. Tidak ada orang yang tahu. Bisa jadi Bu, ibu isu keluar di imah keburuan nyidu, cek batu mah puasa, kalau mata sudah sapiring gitu. Ya, nah itu urusan dengan Allah. Makanya apa ganjarannya? Ganjaran puasa itu hanya Allah yang tahu, tapi Allah menegaskan la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, supaya menjadi pribadi yang bertakwa. Nah, kita nyamuan yo. Selesai Ramadan, puasa orang berhasil atau tidak bisa dilihat tuh, bisa. Gimana dinilainya puasa kita berhasil atau tidak? Tujuan puasa itu adalah membentuk pribadi yang bertakwa. Nah, ciri-ciri orang yang bertakwa ada di Al-Quran. Ciri-ciri yang bertakwa. Nah, setidaknya itu menjadi tolak ukur bahwa puasa kita berhasil atau tidak di bulan Ramadan ini. Makanya kita manfaatkan dulu Ramadan ini adalah sebagai momentum kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang namanya ibadah mabu temandang kaya, temandang miskin, temandang demagoga, temandang demakolot, budak, letik dan sebagainya. Ibadah itu wajib. Makanya ada orang kaya Bu membantah pada Allah. Cek orang kaya, hei Allah, aku selama hidup di dunia ini tidak sempat ibadah kepadamu. Kenapa? Karena aku diberikan harta yang melimpah ruah sehingga aku tidak sempat beribadah kepadamu. Allah kan angkat. Coba kekayaanmu seberapa besar sih kalau kau bandingkan dengan Nabi Sulaiman? Tapi Nabi Sulaiman tetap beribadah kepadamu. Ada orang beribadah selama di dunia. Ya Allah, selama hidup di dunia aku diberikan cobaan penyakit yang tidak kunjung sembuh olehmu, sehingga aku tidak sempat untuk beribadah kepadamu. Kata Allah apa? Orang yang sakit selama hidup di dunia, coba bandingkan berapa beratnya penyakitmu yang kau derita kalau kau bandingkan dengan Nabi Ayub alaihissalam. Tapi Nabi Ayub tetap beribadah kepadamu. Nah ibu sekalian, dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulannya adalah kita jadikan Ramadan ini momentum penting untuk lebih kita mendekatkan komunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ibadah yang namanya puasa, salat tarawih, membaca Al-Quran, zakat fitrah, infak, kemudian dan seperti ini ya, santunan dan lain sebagainya ya. Ini aja yang dapat kita sampaikan. Kami menjelang maghrib. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.